ala hadihin niyah wa likun niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin wa 'ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa ashiratihi say'un lillahi lahum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas sayyidina Abi Bakr Siddiq wa sayyidina Umar bin Khattab wa sayyidina Utsman bin Affan wa sayyidina Ali bin Abi Thalib. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu barriha wa bahriha khususan ila ruh. Sebutkan orang tua kita yang sudah meninggal atau saudara kita yang sudah tiada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurud dunya waddin wa salatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi sholli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Yang terhormat kepada Bapak Witono selaku Dekan Masjid An-Nur beserta jajarannya. Yang saya hormati kepada ibu-ibu muslimah pengurus Masjid An-Nur. Yang saya hormati kepada Bapak Ibu donatur dan orang tua asuh Masjid An-Nur serta teman-teman ibu seperjuangan yang hadir di sini. Saya sebut namanya satu persatu tapi tidak mengurangi rasa hormat. Marilah kita senantiasa memanjatkan wa ta'ala atas limpahan rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul di Masjid An-Nur. Sallallahu alaihi wasallam berserta keluarga dan para sahabatnya. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat di yaumil akhir. Amin amin Allahumma amin. Perkenankanlah saya sebagai pembawa acara akan membacakan susunan acara pada sore hari ini. 1. Pembukaan, 2. Pembacaan ayat suci Al-Quran, 3. Sambutan, 4. Motivasi, dan 5. Penutup. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita mulai acara pada sore hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga diawali dengan bacaan basmalah tadi menjadikan lancarnya acara pada sore hari ini. Dilanjutkan dengan acara yang kedua adalah pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan oleh anak-anak tahfiz. Kepada anak-anak tahfiz dipersilahkan. Warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun 'anin naba'il azim allazi hum fihi mukhtalifun. La saya'lamun summa kalla saya'lamun arsah khalaqnakum azwaja wa ja'alna al-laila libasa wa ja'alna an-nahara ma'asha wa banayna fawqakum sab'an shidadana minal mu'sirati ma'an sajjaja linukhrija bihi habban wa nabata. Kah indah orang bersedekah, dekat dengan Allah, dekat dengan surga. Takkan berkurang harta yang sedekah, akan bertambah, akan bertambah. Allah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Kepada bapak-bapak semuanya, ibu-ibu pengurus, ibu-ibu dari anak-anak yang mengantar anak-anakku semuanya, dan juga yang terkhusus untuk anandaku Pirto, selamat datang kemari untuk memberikan pencerahan kepada anak-anak An-Nur. Mudah-mudahan Allah meridhoi dan memberkatinya. Anak-anakku, ya, beliau pada sore ini kita bisa berkumpul seperti biasa, rutin tiap bulan. Mudah-mudahan kumpul kita ini membawa berkah dan manfaat yang terbaik bagi kita semuanya. Tidak lupa pula sholawat dan salam kita haturkan kepada juru selamat kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta para keluarga, para sahabat, tabi'ut dan tabi'in semuanya, juga termasuk kita. Mudah-mudahan bisa menjadi pengikut beliau yang selalu istiqomah hingga akhir zaman nanti. Anak-anakku yang dirahmati Allah, sore hari ini adalah sore yang boleh dikatakan istimewa. Kenapa? Kami pengurus syukur alhamdulillah kepada Allah kedatangan ya kakak-kakak kalian, ya. Ini namanya Mas Pirto, ya. Nanti akan memberi pencerahan kepada kalian. Tolong disimak. Beliau ini dulu juga seperti kalian, ya. Kalau kalian simak bahwa kalian itu juga orang-orang pintar sebenarnya. Termasuk beliau itu bisa jadi pintar ya karena punya kemauan, ya. Juga untuk mohon ibu-ibunya nanti tolong disimak apa yang diucapkan oleh Ananda Pirto untuk menyemangati anak-anak ibu, ya. Karena kami pengurus hanya ketemu sebulan sekali, paling lama 2 jam, ya. Selebihnya anak-anak ini ada di depan ibu. Tolong didorong dengan semangat yang tinggi supaya anak-anak ibu itu
insya Allah menjadi anak-anak yang soleh-solehah, yang berhasil sukses dunia akhiratnya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa. Bapak Ibu pengurus, mohon izin saya diri di depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Sehat? Mantap. Wah, mantap. Wah, amin. Perkenalkan, nama saya Berto. Tadi memang sudah banyak disebut Berto. B-E-R-T-O ya. Nama saya Berto. Latar belakang saya juga dulu nggak jauh beda dengan adik-adik ya. Dulu saya juga ikut di Mustika ya Pak ya. Kalau nggak salah angkatan 15. Dulu juga saya kalau zaman dulu nggak ada kayak gini ya Pak, nggak ngumpul ya santunannya. Datang kita ngambil sendiri-sendiri seperti itu. Dan alhamdulillah setelah perjalanan panjang hidup saya, akhirnya saya bisa mencapai di posisi di mana saya bisa mencapai apa yang saya inginkan, mendapatkan apa yang saya inginkan dari hidup yang saya rencanakan. Gitu. Gimana ceritanya? Mau tahu? Ya, jadi gini. Pertama, saya mau tanya dulu, siapa di sini yang sudah punya cita-cita? Tunjuk tangan. Oh, mantap. Apa cita-citanya? Saya mau dong di spill. Ayo dibisikin dong. Mau jadi apa? Ayo, maju. Ayo. Mau jadi apa? Penari, bagus. Jadi dokter. Alhamdulillah, amin. Jadi apa? Pramugari, subhanallah. Yang cowok. Ayo cita-citanya mau jadi apa? Tadi ada nih di sini. Mau jadi dokter, mau jadi apa? YouTuber, pilot. Gamers. Ada yang mau jadi gamers? Nggak ada yang berani cowoknya. Jadi polisi. Iya, jadi pertama kali yang saya lakukan adalah saya mencari tahu saya di masa depan ya itu mau jadi apa. Ya, pertama kali yang saya lakukan adalah saya berbicara dengan diri saya sendiri, walaupun pada saat itu saya juga masih SMP. Ya, masih SMP, bahkan berarti sekarang kelas 8. Belum kelas 9 waktu itu. Masih kelas 8. Di sini ada yang kelas 8? Kelas 3, kelas 8 SMP ada? Ya, waktu itu saya masih kelas 8 dan saya sudah berbicara dengan diri saya mau jadi apa? Gitu. Ya, saya mau jadi apa, saya mau seperti apa ke depannya. Karena saya percaya pada saat itu adalah satu-satunya pemutus rantai kemiskinan adalah pendidikan. Ya, jadi dengan pendidikan kita bisa memutus yang namanya rantai kemiskinan dan juga rantai kebodohan. Jadi pada saat itu saya nonton film fiksi saintis ya, film luar negeri yang berbicara tentang ilmiah. Dari situ saya tertarik. Dari hal kecil saya nonton film, saya tertarik, saya ingin menjadi seorang peneliti. Gitu. Gimana caranya supaya saya bisa menjadi seorang peneliti? Mulai dari saat itu saya mencari tahu. Pada saat saya kecil teknologi belum semaju sekarang. Kalau sekarang adik-adik enak ya, mau cari tahu apapun tinggal buka YouTube, ya kan, tinggal buka Google. Zaman dulu saya masih harus baca koran. Saya ingat sekali saya baca koran, saya cari tahu peneliti itu apa sih definisinya, saya cari tahu dulu. Bahkan saya cari tahu di Indonesia pusat penelitian itu apa aja. Dan saya pengen setidaknya melihat pegawai-pegawai di situ tuh gimana sih kerjanya, gitu. Ya, jadi dari berdasarkan apa ya, cita-cita atau keinginan yang saya cari tahu dengan diri saya sendiri. Pertama, yang kedua setelah saya tahu itu semua, tentu harus belajar, ya. Karena untuk mewujudkan cita-cita kita tidak ada cara yang mudah, tidak ada cara yang gampang, nggak ada nggak ada proses yang instan untuk mencapai
untuk mewujudkan cita-cita kita. Bahkan kalau ada adik-adik pernah denger ya, masak mie instan aja kita butuh waktu 3 menit. Artinya apa? Sesuatu yang sangat instan itu tetap membutuhkan waktu untuk bisa dinikmati. Ya, termaksud juga masa depan adik-adik. Ya, artinya adik-adik tetap membutuhkan waktu untuk bisa belajar, untuk bisa mengembangkan diri, untuk bisa menemukan apa yang sebenarnya adik-adik ingin capai, apa yang sebenarnya adik-adik ingin lakukan. Ya, saya beritahu ya, pekerjaan yang sesuai dengan minat kita itu tidak akan membuat kita lelah. Kalau nanti adik-adik berpikir, aduh kerja capek, aduh cari duit capek, itu artinya adik-adik tidak berada di posisi di mana pekerjaan itu sesuai dengan yang kalian inginkan. Tapi saya sendiri karena pekerjaan yang saya pilih ini adalah sesuai dengan minat saya tidak pernah merasa lelah. Menjadi dosen itu tidak hanya meneliti, tapi juga harus mengajar. Bagaimana kita menyampaikan ilmu yang ada di otak kita, pengalaman kita kepada rekan-rekan. Mungkin adik-adik bisa berpikir dosen itu sama seperti guru kalau di kelas, ya sama seperti guru. Cuma bedanya dosen itu harus meneliti dan mengajar di universitas, ya mengajar kakak-kakak yang sudah selesai jenjang SMA masuk ke perguruan tinggi, ya. Jadi hal pertama yang saya lakukan tadi adalah cari tahu cita-cita saya apa, kemudian saya belajar. Tadi saya dengar dari Pak Ketua, di sini ternyata banyak fasilitas untuk les ya. Banyak sekali fasilitas les matematika, les bahasa Inggris, kemudian tahfiz, tafsin, terus kemudian juga keahlian-keahlian yang lain. Menurut saya itu adalah hal yang sangat baik untuk dilakukan. Jadi kenapa saya bisa dapat beasiswa berkali-kali? Kuncinya satu, karena nilai saya tidak pernah jelek. Ya, saya mau nanya dulu di sini. Di sini ada nggak yang 3 besar? Iya, nggak apa-apa. Sombong boleh kalau nilainya bagus. Sombong boleh. Ada nggak yang 3 besar? Ada nggak? 1, 2, 3. Oke, mbaknya kelas berapa sekarang, Dek? Kelas 11, 1 SMA. Kelas 2 SMA ya berarti ya. Ayo. Malu, Pak. Gak apa-apa. Kelas 11. Tadi mana ada di sini? Ranking? Iya, nggak sombong ya, nggak apa-apa. Saya juga nggak sombong kok. Dia. Ada tadi kelas 11 ranking berapa, Dek? Ranking berapa? Ranking 3, alhamdulillah. Terus ada lagi nggak yang cowok? Yang cowok ada nggak ranking berapa? Ranking berapa? Ranking 3. Kelas berapa? 12. Oh, kelas 3 SMA berarti ya? Oke, alhamdulillah. Jadi tips kalau kalian mau bisa mencapai apa yang kalian inginkan adalah kalian harus pinter, ya. Kalian harus bisa punya modal. Modal yang paling gampang adalah otak, yang tidak usah mengeluarkan uang banyak-banyak. Bagaimana cara melatih otak kita? Ya pertama dengan banyak belajar, dengan memanfaatkan sumber daya yang ada. Kalau kalian ditawarkan les matematika, ambil. Kalau kalian ditawarkan les bahasa Inggris, ambil, ya. Karena itu adalah hal yang sangat langka. Saya ceritakan sedikit perjuangan saya untuk bisa jago bahasa Inggris dari nol, ya. Dulu saya takut nggak ngerti, Bu. Dulu saya belajar bahasa Inggris itu harus pergi ke Kediri. Di Kediri ada namanya Kampung Inggris, ya. Dulu saya harus ke sana dulu untuk bisa mengetahui, untuk benar-benar bisa ngobrol sama bule langsung, untuk benar-benar bisa nulis bahasa Inggris dengan lancar. Itu saya harus ke Kediri dulu, dan itu saya lakukan ketika saya libur. Artinya apa? Saya butuh biaya tambahan, ya. Tapi ketika kalian difasilitasi untuk bisa les yang mungkin seminggu 2 kali, reguler, ya, rutin, itu adalah hal yang sangat luar biasa, ya. Jadi jangan pernah disia-siakan nih buat adik-adiknya yang kecil, ya. Kalian kan masih sering bermain, ya. Manfaatkan waktu main kalian, waktu luang kalian juga untuk belajar dan untuk les, ya. Jadi mulai bulan depan kalau yang tertarik untuk les matematika, bahasa Inggris, tafsir atau menghafal Al-Quran, kalian bisa ambil les itu selagi gratis. Gratis kan ya, Bu, ya?
Alhamdulillah gratis. Tis. Ya, dulu saya mau les bahasa Inggris, kalau kalian tahu, saya harus nabung uang beasiswa saya. Iya. Tuh. Kursus bahasa Inggrisnya adalah yang mahal, paketnya yang bagus. Paket 6 juta. Berarti artinya kalian punya fasilitas yang sangat-sangat baik dan bisa kalian manfaatkan. Oke? Nih, biasanya cewek-cewek banyak yang suka Korea nih. Siapa yang suka Korea di sini? Ngacung, ayo ngacung. Ngacung jujur, ya. Ada yang pengen ke Korea nggak? Ya, saya sudah 3 tahun tinggal di sana. 3 tahun masuk tahun keempat, sebentar lagi. Ya, gimana saya bisa ke sana? Kuncinya satu. Itu adalah saya cuma mengandalkan otak saya. Karena secara finansial biaya hidup di sana mahal sekali, tidak mencukupi. Uang, walaupun saya sudah berpenghasilan, saya sudah terima gaji saat ini, gaji saya tidak akan cukup untuk tinggal 1 bulan di sana. Gimana caranya saya bisa tinggal lama di sana? Yaitu dengan beasiswa. Gimana caranya? Caranya adalah kalian harus memenuhi standar, ya, standar beasiswa yang diinginkan. Contohnya, biasanya ya, kalau saya karena bidangnya eksak, mereka minta minimal nilai matematika itu di atas 8. Ya. Kebetulan matematika saya dulu 9. Ya. Ketika saya SMA matematika saya 9. Terus kemudian mereka minta bahasa Inggris. Ya, kemampuan bahasa Inggris itu ada sertifikasinya. Ada yang TOEFL, ada yang TOEIC, ada yang IELTS. Itu tergantung skornya. Pada saat itu minimal diminta skornya adalah 500. Skor saya 560. Ya. Jadi artinya apa? Artinya kalian harus benar-benar yakin bahwa kalian bisa. Pada saat cita-cita saya dengan modal otak. Karena kalau saya mengandalkan modal yang lain nggak punya. Ya, nggak punya sama sekali. Yang saya bisa andalkan cuma otak. Gimana caranya? Saya belajar mati-matian. Capek nggak? Capek. Ya, capek. Belajar itu capek. Jujur. Di sini ada yang bilang, ada nggak yang belajar itu nggak capek? Ada yang senang belajar nggak di sini? Senang semua. Alhamdulillah, masya Allah. Dulu saya belajar capek. Pernah mau nyerah? Pernah nangis? Pernah. Ya, karena tapi ketika saya jenuh, saya nggak putus asa karena saya punya tadi yang pertama, saya punya cita-cita yang ingin saya raih. Hasilnya apa? Hasilnya adalah ketika saya lulus SMA dulu deh. Saya lulus SMA, saya mau kuliah. Di sini ada yang tadi kelas 12 ya? 12, kelas 12, kelas 11 ya. Ya, teman-teman yang sudah kelas 12, kelas 11 SMA pasti mulai berpikir, nanti lulus SMA gue mau ngapain nih? Ya kan? Nanti mau ngapain nih? Gitu. Saya juga dulu pernah ada di posisi kalian. Saya mau kerja, saya nggak punya skill karena saya dulu cuma taunya belajar. Saya nggak tahu bagaimana caranya motong rambut, saya nggak tahu bagaimana caranya benerin mobil, saya nggak punya keahlian sama sekali. Yang saya punya keahlian adalah otak. Karena saya cuma jago matematika, fisika, biologi, bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Ya, cuma 5 itu doang yang saya jago. Selebihnya saya nggak bisa apa-apa. Jadi yang saya petakan di otak saya adalah, oh berarti lulus SMA saya harus kuliah. Supaya apa? Supaya ketika saya lulus kuliah, saya berpikir penghasilan saya akan jauh lebih tinggi dibandingkan dengan kalau lulus SMA saya langsung kerja. Seperti itu. Gimana caranya? Caranya satu, saya cari kampus yang paling murah di Indonesia. Ya, zaman dulu kalau misalkan zaman saya 2008 saya mau masuk kuliah, itu kalau saya masuk swasta, uang pangkalnya itu gede. Puluhan juta, ratusan juta bahkan di kala itu. Saya cari tahu ternyata kalau masuk universitas negeri biayanya tidak setinggi itu dan banyak peluang beasiswa. Ya, zaman dulu nggak ada itu yang namanya belajar dari internet, nggak ada. Saya benar-benar beli buku yang tebal, itu saya pelajari, saya bawa kemana-mana. Ya, saya pelajari, saya bawa kemana-mana. Hasilnya, alhamdulillah, percobaan pertama ujian masuk perguruan tinggi negeri. Pada saat itu zaman saya itu masih di hall gede ya. Iya Bu, saya tes tulis 100 soal,
bener plus 4, salah minus 1 ya. Saya tes dan pengumumannya itu masih di koran zaman dulu ya. Saya cari ketika pengumuman, saya ikut tes, saya belajar mati-matian. Percobaan pertama alhamdulillah saya keterima. Walaupun bukan di pilihan pertama. Karena dulu pilihan pertama saya adalah kampus IPB, Institut Pertanian Bogor. Ya, di pilihan pertama saya tidak lulus, tapi pilihan kedua saya masuk di Universitas Jenderal Sudirman Purwokerto. Ya. Artinya apa? Saya tidak membuang-buang waktu. Hanya percobaan pertama, saya langsung masuk, saya langsung bisa kuliah. Pada saat itu, ketika itu, misalnya uang pangkal mereka itu di pukul 30 sampai 45 juta pada saat itu. Sementara setelah saya hitung biaya pendidikan saya sampai saya menjadi sarjana, itu kurang lebih hanya 15 juta. 15 juta. Dan itu dari mana? Dari beasiswa. Zaman dulu belum ada bidik misi, Bu. Jadi zaman dulu saya harus punya nilai tinggi dulu baru saya bisa dapat beasiswa. Ya, ketika saya sudah kuliah, saya tetap masih harus berjuang. Karena supaya saya bisa kuliah gratis, nilai saya tidak boleh ada yang ngulang, tidak boleh ada yang C. Ya, kalau zaman dulu ya. Jadi IPK saya harus di atas 3,25 pada saat itu. Bisa atau enggak? Alhamdulillah bisa. Ya, ketika teman-teman saya kuliah S1 lebih dari 4 tahun, S1 saya hanya 3,5 tahun. 3,5 tahun saya wisuda menjadi sarjana pada saat saya lulus 2012, lulus S1. Selesai S1, apakah saya puas? Tidak, karena cita-cita saya masih ingin menjadi peneliti. Ingat ya, cita-cita saya pertama itu jadi peneliti. Lulus S1, saya lihat lowongan peneliti. Ketika saya ingin menjadi peneliti yang cukup penghasilannya cukup tinggi, saya harus melanjutkan S2. Punya duit pada saat itu? Tentu tidak. Tidak punya duit sama sekali. Belum kerja, saya baru lulus, benar-benar baru lulus. Tapi pada saat itu saya sudah punya kemampuan skill. Karena saya mengambil bidang ilmu kelautan. Jadi saya mengerti bagaimana riset-riset di bidang kelautan. Apa yang saya lakukan? Saya cari beasiswa S2. Ya, lulus S1 saya cari beasiswa S2. Gimana caranya? Saya pada saat itu informasi internet sudah cukup baik, sudah cukup mumpuni. Ya, saya cari di internet informasi beasiswa dalam negeri, luar negeri yang persyaratannya mencukupi dengan karakteristik saya. Ya, alhamdulillah di tahun yang sama saya bisa kembali kuliah. Ya, saya kembali kuliah dan saya melanjutkan pendidikan sampai saya lulus S2. Saya lulus S2 di 2014 akhir, Desember saya wisuda, Februari pembukaan lowongan dosen pada saat itu. Jadi pada saat itu saya di ujung kegalauan, Bu. Saya mau jadi peneliti murni atau saya ingin jadi dosen. Dosen itu tambahannya bisa mengajar. Saya tetap bisa meneliti, saya bisa mengajar juga. Dan tentu penghasilannya setelah dibandingkan jauh lebih mumpuni yang dosen. Dan saya juga punya kesempatan untuk pergi kemana-mana. Ya, kalau peneliti hanya bisa meneliti saja, tapi kalau dosen saya tetap bisa. Saya bisa ngajar, saya bisa meneliti, saya bisa kemana-mana. Ya, 2014 saya lulus, 2015 dengan modal belajar, dengan modal tekad yang saya punya, percobaan pertama ujian pegawai negeri sipil saya langsung lulus. Di saat teman-teman saya, bahkan sampai sekarang teman seangkatan saya masih ada yang masih mencoba ujian untuk bisa menjadi pegawai negeri sipil pada saat itu. Ya, artinya apa? Kuncinya cuma satu. Kalian punya niat, kalian yakin dengan usaha, dengan niat tersebut, kalian belajar mati-matian. Percaya dengan saya, usaha tidak mengkhianati hasil. Ya, kalian berusaha keras, hasilnya juga nanti akan baik. Ya, hasilnya akan baik. Kalian jangan selalu melihat, wah si A enak, fasilitasnya lebih komplit, gini-gini. Saya nggak seperti itu. Jangan pernah berpikir seperti itu. Tapi berpikir bagaimana keadaan saya yang seperti ini justru bisa mengubah hidup saya ke depannya. Ya, kalian harus tanamkan, kalau bukan kalian yang merubah hidup kalian, nggak ada orang lain yang bisa. Ya, paham? Paham. Sampai akhirnya saya sudah kerja, saya ingin ngerasain keliling dunia itu kayak gimana sih? Ya, saya pengen tahu, saya pengen punya pengalaman kolaborasi dengan orang-orang di luar Indonesia.
ya. Akhirnya 2015 saya pertama kali kerja, 2015 juga saya pertama kali kolaborasi dengan orang Filipina. Saya ke Manila pada saat itu, delegasi menjadi perwakilan dari Indonesia. Dari Indonesia ada 3 orang, ya, salah satunya saya. Gimana caranya? Seleksi. Apa yang diseleksi? Kemampuan kita, skills kita yang diseleksi, ya. 2015 saya ke Manila, 2017 saya ke Cina, ya. Kemudian kalau Singapura, Malaysia, Thailand yang dekat-dekat gitu memang sudah sering. Jadi kalau misalkan kalian punya mimpi, kalian punya cita-cita, tanamkan cita-cita itu di otak kalian, agar cita-cita itulah yang akan membawa hidup kalian, menata hidup kalian. Dan satu lagi, tentunya kalian harus rajin belajar, memanfaatkan segala sesuatu, segala sumber daya yang ada di sekitar kalian manfaatkan. Ada les gratis, les, ya, hadir, ambil. Mau les matematika, les bahasa Inggris, tadi hafal Quran, ambil. Ada les kemampuan, kalian mau kemampuan potong rambut kah, kemampuan les make up lah, ambil. Karena setelah kalian lulus SMA, kalian akan menghadapi hidup yang sebenarnya. Antara mau kerja, antara lanjut kuliah, atau antara kalian memperbaiki perekonomian keluarga kalian. Ya, di sini ada yang mau terus-terusan miskin? Saya tanya. Gak ada kan? Enak gak hidup miskin? Enggak. Coba kalau kalian kalau tidak kalian sendiri yang merubah, tidak ada yang bisa membantu kalian. Siapa lagi? Ya, kalau kalian punya modal yang paling gampang tadi otak, ya. Manfaatkan otak yang sudah diberikan oleh Tuhan ke diri kalian dengan maksimal. Optimalkan otak tersebut. Kalau sudah seperti itu, percaya dengan saya, karena saya sendiri sudah mengalami, apa yang kalian inginkan itu bisa kalian capai dengan mudah. Ya. Oke, bahkan di 2022 kemarin terakhir saya pergi jauh itu saya ke Irlandia. Ya, saya ke Irlandia. Bayar atau enggak? Tentu tidak, ya, karena modalnya mahal. Ya, saya ke Irlandia, saya ke Cina itu hampir 1 bulan, di Irlandia 2 minggu, saya di Korea sudah 3 tahun, ya, bahkan mau balik lagi, bentar lagi saya akan balik lagi, dan saya akan memulai langkah awal saya lagi ke Taiwan. Semua gratis atau bayar? Gratis. Bahkan saya dibayar. Dengan apa? Dengan kemampuan otak saya. Nah, pesan saya nih untuk ibu-ibu, ya, untuk ibu-ibu, adik-adiknya ini, untuk terutama yang masih kecil, ya, karena yang sudah SMA saya yakin sudah punya pandangan hidup. Tapi kalau yang masih kecil-kecil, kalau bukan kita selaku orang tua, ya, walaupun saya juga belum punya keturunan, tapi saya punya ponakan-ponakan, ya, ponakan-ponakan yang seumuran dengan adik-adik di sini yang lucu-lucu. Saya melihat kalau bukan orang tua yang mengarahkan, maka mereka belum bisa nih berpikir mana yang baik, mana yang buruk untuk hidup mereka. Ya, ketika memang ada kesempatan yang ditawarkan oleh di sini bapak-bapak, ibu-ibu, ya, pengurus di sini untuk bisa mengembangkan kemampuan, untuk bisa meningkatkan nilai mereka, saya saya berpesan dorong anak-anak tersebut untuk bisa ikut serta, untuk bisa memanfaatkan fasilitas tersebut. Karena tidak semua orang mendapatkan. Kalau saja, ya, ibu-ibu, bapak-bapak, zaman saya ada, mungkin saya paling rajin ikut. Iya, mungkin saya ikuti semuanya dari Senin sampai Sabtu saya lakoni deh. Kalau zaman saya ada, tapi zaman saya nggak ada, sayangnya. Saya harus belajar sendiri, saya harus benar-benar cari sendiri. Bahkan dulu saya inget banget, saya belajar matematika itu saya nggak ngerti, saya ulangin. Ya, saya ulangin sampai benar-benar saya mengerti prosesnya gimana. Ya, hasilnya alhamdulillah SMA saya masuk 10 besar juara umum. Juara umum, ya, bukan di kelas. Jadi dulu saya satu kelas ada 40, satu angkatan ada 10 kelas. Jadi dari 400 orang, saya masuk peringkat ke-5. Ya. Artinya apa? Artinya belajar. Cuma satu yang bisa merubah hidup kalian, yaitu dengan belajar dan kemauan, ya, untuk mencapai apa yang kalian inginkan. Sampai sini saya tanya dulu, ada yang mau bertanya enggak? Ayo, tanya.
Ada, mana? Ayo, maju. Oh ini, oh sorry, nggak lihat. Pastikan nih kan ada anak kelas 12 di sini pasti banyak. Terus kan ada yang pasti mau masuk kuliah, pasti bingung nih mau masuk jurusan mana, gimana cara nentuin jurusannya? Pertanyaannya bagus, Kak. Gimana kalau buat teman-teman yang kelas 12 mau kuliah nentuin jurusannya gimana? Ya, jawabannya tadi balik ke cita-cita kalian mau apa. Ya, makanya saya pertama kali tanya, ada yang punya cita-cita nggak? Ketika saya mau nentuin jurusan kuliah, karena saya sudah punya cita-cita mau jadi peneliti, saya tidak bingung. Artinya saya harus masuk jurusan eksak, ya, jurusan eksak, jurusan ilmu pengetahuan alam, ya, science. Nah, ketika saya menentukan jurusan, saya cari jurusan yang peluang kerjanya masih luas, ya. Jangan pernah bersaing dengan orang-orang yang alumninya sudah terlalu banyak, ya. Pada saat itu zaman saya kuliah masih Pak SBY waktu itu ya. Pak SBY itu lagi gencar-gencarnya tentang laut. Wow, gencar-gencarnya Indonesia adalah negara maritim. Setiap pidato beliau selalu menyebutkan Indonesia negara maritim. Itu melekat di otak saya. Makanya ketika saya pilih universitas, saya cari jurusan maritim, jurusan kelautan. Ya, bukan artinya kalian harus kelautan juga, tidak, tapi iya, kalian cari peluang yang banyak. Karena dengan seperti itu saingan kalian semakin sedikit dan peluang kalian untuk bisa mencapai, ya, mendapatkan apa yang kalian impikan itu besar sekali. Seperti itu. Ya, terus kemudian ada satu hal yang saya sesalkan sebenarnya. Ketika saya dulu lulus SMA, saya tidak mengerti bagaimana caranya saya bisa ambil S1 di luar negeri. Ya, karena informasi pada saat itu belum se-update sekarang ya Bu ya. Yang saya tahu itu hanya kuliah-kuliah itu di UGM, IPB, ITB, UI ya. Terus kemudian Undip, 5 kampus besar itulah yang saya tahu. Ya, kalau mau keren masuk itu, daftar di kampus itu. Yang saya cita-citakan cuma kampus itu doang. Tapi ternyata long story short, setelah saya dewasa, setelah saya mengerti, ternyata banyak loh peluang-peluang untuk bisa kuliah ke luar negeri. Dan itu gratis, dan itu banyak. Bahkan ketika saya lagi sekolah di Korea, banyak teman-teman saya yang S1, ya, banyak bener-bener yang mereka dari baru lulus SMA, mereka daftar kampus, mereka cari beasiswa, dapat. Artinya apa? Lulusan luar negeri, biayanya gratis. Walaupun memang tinggal di luar negeri tidak seindah yang kalian bayangkan, perjuangannya lebih berat. Tapi itu semua akan terbayar ketika kalian kembali lagi ke Indonesia atau kalian akan bekerja di luar negeri. Ya, bekerja di luar negeri dengan degree yang tinggi, bayarannya jauh lebih besar dibandingkan dengan kalian sebagai tenaga kerja Indonesia. Atau dalam tanda kasarnya adalah sebagai asisten rumah tangga atau supir, mohon maaf, yang skillless. Tapi ketika kalian punya degree, kalian punya gelar, ya, apalagi kalian lulusan universitas terbaik, salah satu terbaik dunia, kalian akan dibayar dengan gaji yang amat sangat tinggi, dan itu bayarannya per jam dengan satuan dolar. Ya, seperti itu. Ada lagi yang mau tanya? Ayo, saya seneng nih kalau ditanya nih. Ayo. Masa nggak ada yang penasaran, nggak ada yang pengen tips triknya dong Kak, gitu. Ini tanya. Ya. Ayo. Yang cowok. Ini yang kelas 12 deh. Yang kelas 12 saya pengen tahu kegalauannya apa. Ada kegalauan nggak? Ayo nanya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mamahnya Syarifah Nur Azizah. Saya mau nanya Kak, ini memotivasi anak biar rajin belajar itu seperti apa sih Kak? Ya? Supaya anaknya kan sekarang zamannya gadget gitu ya. Sebentar gadget lagi, HP lagi. Biar anaknya itu ada keinginan belajar gitu yang lebih, bukan sekedar cuma baca sebentar gitu. Terima kasih.
Assalamualaikum Terima kasih, warahmatullahi Ibu. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu? Oke, silakan. Ya, pertanyaannya menarik nih, bagaimana supaya anak-anak mau belajar? Pertanyaan menarik, Ibu. Jadi, saya menerapkan di kelas saya ketika saya mengajar di universitas, saya mengikuti kemajuan zaman. Karena anak zaman sekarang tidak bisa disamakan dengan anak zaman dulu. Anak zaman dulu, saya pun masih merasakan ketika saya tidak mau belajar, ketika saya dibentak, saya akan langsung belajar. Tapi anak sekarang tidak. Ketika mereka tidak mau belajar, mereka dibentak, malah mereka jauh lebih pandai untuk menjawab. Ya, karena apa? Karena kita sudah berada di zaman yang berbeda. Artinya, bagaimana cara kita parenting, bagaimana cara kita mengasuh anak pun ikut berbeda, mengikuti perkembangan zaman yang ada. Permasalahan yang utama saat ini adalah gadget, handphone. Banyak anak-anak yang kecanduan dengan handphone. Artinya apa? Handphone itu menjadi sebuah permasalahan utama buat mereka. Mereka lebih memilih main handphone daripada belajar. Cara yang paling gampang adalah kalau saya melihat saya bisa memanfaatkan handphone itu ya sebagai media belajar. Jadi ibu-ibu mungkin bisa mengarahkan ya mencari channel-channel di YouTube yang bisa untuk belajar anak-anak tersebut gratis ya, dan ini sampai detik ini pun saya lakukan karena terkadang sampai setua ini pun saya masih belajar ya, sampai sedewasa ini pun saya masih belajar dan saya masih memanfaatkan sumber-sumber belajar gratis yang ada di internet, salah satunya di YouTube, TikTok, Instagram ya. 3 platform itu adalah 3 platform besar yang masyarakat Indonesia, anak-anak Indonesia itu kecanduan ya, kecanduan, dan tidak bisa kita pungkiri, semakin kita menghindar, kita sudah berada di belenggunya. Tapi solusinya gimana? Solusinya adalah selaku orang tua, ibu-ibu bisa mengkontrol dengan cara mencari. Misalkan yang paling gampang adalah anak-anak tidak jago matematika ya. Saya ini menerapkan nih di beberapa mahasiswa saya. Ketika memang dia tidak jago statistik, tidak jago kalkulus, saya arahkan untuk bisa mencari mencari channel-channel di YouTube yang mengajarkan statistik, mengajarkan kalkulus. Mungkin kalau di anak-anak bagaimana caranya mengajarkan matematika, itu banyak sekali ibu-ibu. Nah, kemudian juga biasanya anak SD, anak SMP, SMA itu ada yang namanya PR ya. Nah, bagaimana caranya handphone, YouTube, Instagram, kemudian juga TikTok yang kita anggap sebagai permasalahan utama, anak-anak ini tidak mau belajar, kita ubah supaya dengan main handphone pun mereka tetap belajar. Ya, kita yang mengkontrol, Bu, kita yang mengarahkannya. Ketika memang ada soal, ada tugas yang diberikan PR dari guru dibawa ke rumah, ibu tidak mengerti, cari itu di YouTube, cari jawabannya di YouTube. Bukan jawaban, mungkin bagaimana cara menyelesaikan soal tersebut ya. Dan ditontonnya jangan sendiri, tapi ditonton dengan anak-anak ya. Pertama memang harus ada paksaan ya. Saya pun inget kok, saya dulu gak jago matematika, tapi ketika dipaksa untuk bisa hafal kali-kalian, bagi-bagian, menghafal rumus, itu pertama paksaan. Ketika memang sudah dipaksa dan kita suka, lama-kelamaan itu akan menjadi sebuah canduan tersendiri. Seperti itu, Bu. Jadi jangan menganggap handphone itu sebagai musuh utama, tapi bagaimana musuh itu bisa menjadi teman yang mengantarkan anak-anak ini belajar lebih baik lagi. Iya, sama-sama Ibu. Monggo, ada lagi nggak yang mau tanya? Paham? Udah tahu nih, berarti cita-citanya mau jadi apa? Tahu. Yang tadi mau jadi dokter? Mungkin nggak? Mungkin, ya. Asal kalian tahu ya, kalau teman-teman yang ingin kuliah kedokteran, mana yang mau jadi dokter? Ayo acungkan tangan yang mau jadi dokter. Ya, dokter mungkin, kedokteran mungkin terlihat mahal biaya pendidikannya, ya. Mungkin terlihat mahal. Tapi kalau kalian pinter, banyak sekali beasiswa-beasiswa di Fakultas Kedokteran untuk mahasiswa-mahasiswa yang memang prestasinya tinggi, ya. Bahkan ketika zaman saya kuliah, hampir 80% mahasiswa kedokteran di kampus saya dulu itu semua dapat beasiswa. Yang notabene di fakultas saya hanya sekitar 30-40% mahasiswanya. Jadi
beasiswa di Fakultas Kedokteran itu jauh lebih banyak dibandingkan dengan fakultas-fakultas lain. Ya, kuncinya satu memang, anak kedokteran harus jauh lebih pintar dibandingkan dengan anak-anak yang lain. Karena kedokteran itu nantinya akan bekerja menangani manusia. Ya, salah sedikit, salah suntik sedikit, ya bisa mati. Ya, nyawa yang jadi mainannya. Oke, yang ingin jadi pramugari, yang ingin jadi pilot, ya mustahil nggak ada yang mustahil. Yang ingin jadi polisi, itu modalnya paling gampang satu. Mulai dari sekarang kalian olahraga, lari. Ya, kalian tiap sore olahraga lari. Baguskan badan kalian. Kalau kalian mau jadi polisi, kalian mau jadi pilot, ya, mau jadi tentara, ya, yang terpenting adalah tinggi kalian harus melebihi 175. Kalau misalkan memang tinggi kalian bisa sampai 180, 190, lakukan. Bisa nggak? Bisa, karena kalian masih masa pertumbuhan. Ya, caranya gimana? Olahraga, sebanyak-banyaknya olahraga. Ya, terus-terusan olahraga itu akan hormon perkembangan kalian akan meningkat. Dan jangan tidur malam-malam. Kalau kalian mau tinggi, kalau kalian mau punya postur tubuh yang baik, tidur di jam 10 malam, bangun subuh. Ya, karena di jam segitu hormon kalian sedang berkembang. Ya, kalau kalian tidur jam 12 malam, hormon perkembangannya udah stop. Ya, pathway-nya sudah berhenti. Kalian tidak akan bisa. Belum, ya. Nanti kamu masih punya waktu sampai umur 21 tahun untuk bisa tinggi. Ya, makanya olahraga dan tidak tidur malam. Saya termaksud yang menyesal dulu malas olahraga, ya, makanya nggak tinggi. Ada lagi yang mau ditanyakan? Yo, yang 12 bener, kelas 12. Saya mau tanya deh kalau gitu, mau kuliah di mana? Mau kuliah apa kerja nantinya? Oke, kelas berapa sekarang? 12. Yang belakang? Mau masuk Akmil, usaha yang ingin dilakukan apa? Usaha yang sudah dilakukan? Ya, betul. Oke, sudah belajar untuk CAT-nya? Ya, mulai beli bukunya dari sekarang. Ya, beli bukunya, pelajari. Ya. Ya, oke, bagus. Ada lagi? Kembarannya? Oh, kembar ya Bu ya? Pantesan sama. Sorga. Ada yang mau ditanyakan? Siapa yang mau jadi kayak Kak Berto? Atau kalau misalkan nanti kalian bingung, Kak, saya mau kuliah, Kak, saya nggak tahu gimana caranya, saya nggak tahu apa yang harus saya lakukan, kalian bisa kontak saya. Saya bisa coaching apa ya? Saya kasih arahan, ya. Bisa. Saya banyak banget buka kelas-kelas coaching, nggak cuma di, terutama karena saya dosen ya Bu ya. Jadi mahasiswa-mahasiswa yang baru mau lulus S1 mau lanjut S2 itu kita banyak coaching untuk persiapan. Iya, bener Bu. Iya. Strateginya seperti apa? Karena kalau kita tidak tahu strateginya, kita berperang dengan tangan kosong Bu. Tapi kalau kita udah tahu strategi, bisa dengan gampang kita menang. Kelas 12 tuh bisa hubungin Kak Berto. Oke. Iya, bisa diinfokan. Ada lagi yang ditanyakan? Sudah, kalau tidak saya titip pesan buat adik-adik, rajin belajar, ya, rajin belajar. Manfaatkan semua kesempatan yang diberikan oleh Bapak Ibu yang ada di depan, ya. Untuk ibu-ibunya juga jangan lupa mendorong anak-anaknya, motivasi anak-anaknya untuk memanfaatkan sumber daya yang ada, ya, karena itu sangat-sangat luar biasa Bu. Zaman sekarang mau les bahasa Inggris, les matematika gratis, sangat langka Bu, ya, mahal lagi Bu, ya. Jadi dorong anak-anaknya, motivasi anak-anaknya untuk mau, ya, karena kedepannya hanya itu bekal yang bisa mereka gunakan untuk mencapai masa depan mereka, untuk meraih apa yang mereka inginkan, kesuksesan mereka.
Yang ketiga, jangan lupa ya, rajin-rajin sholat, rajin-rajin berdoa, dan nurut dengan orang tua. Oke, ingat ya pesan saya, 3 pesan utama saya. Oke, kalau nggak ada saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kak Berto atas motivatornya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Bushra lana nilal muna zalal ana wa farhana wa dahru anjaza wa'dahu wal bishru adhamu lana. Bushra lana nilal muna zalal ana wa farhana ya namsu tibi bil liqa ya ainu qarri a'yuna hadha jamalul mustafa anwaruhu lahat lana. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha. Indah orang bersedekah, dekat dengan Allah, dekat dengan surga. Takkan berkurang harta yang sedekah, akan bertambah, akan bertambah. Allah Maha Kaya yang Maha Pemurah, yang akan mengganti dan membalasnya. Allah Maha Kuasa yang Maha Perkasa, semoga akan membalas surga.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada seluruh para donatur, kami ucapkan banyak terima kasih atas infak yang telah kami terima untuk kegiatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan banyak terima kasih pada seluruh para donatur atas infak yang telah diberikan untuk anak-anak kami, anak asuh Masjid An-Nur. Semoga Allah berikan balasan yang berlipat ganda, keberkahan, panjang umur dan amin ya Allah ya Rabbal alamin.